Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan kita di pagi hari ini, yang dimana terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 37. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam rasa syukur inilah ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami dan mau melakukannya. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 37. Ayat 13 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem, dan dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia. Di Pisidia pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangan lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat kita menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa Injil yang diberitakan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka,
dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan membaringkannya di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang telah dibangkitkan Allah tidak demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Mudah, tetapi melaksanakannya dengan sungguh-sungguh itu persoalannya. Mendengar dengan lama, dan tidak semua orang mau membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, hal yang paling sulit adalah menjadi pendengar yang baik. Kita mau selalu untuk didengarkan. Apalagi firman Tuhan yang cukup panjang tadi, saya pikir kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh mendengarnya itu luar biasa. Tetapi tidak semua orang mau setia. Tidak semua orang mau betul-betul memberi dirinya. Semua kelihatan jelas dalam angka-angka ya Bapak Ibu ya. Saya cuman sedikit berbagi saja. Setiap hari orang sudah mulai mungkin bosan, mungkin butuh variasi yang berbeda. Untuk mendengarkan firman Tuhan itu memang sekali lagi saya katakan bahwa apa yang digambarkan oleh Paulus, dia menggambarkan sebuah sejarah singkat lewat firman Tuhan kita ya. Dari mulai Allah memilih bangsa Israel dan menjadi bangsa yang besar di Mesir, Allah membawa mereka keluar sampai pada kematian Yesus Kristus. Sebuah perjalanan sejarah di mana ada tiga bagian besar, bukan dua ya, tiga. Bangsa Israel keluar tanah Mesir, mereka sampai di tanah Kanaan, lalu kemudian Allah memberikan hakim-hakim. Setelah hakim-hakim, Allah memberikan raja kepada mereka. Ada dua raja disebutkan, di situ ada Saul, lalu kemudian Daud. Nah, bicara Saul begitu singkat, tapi ketika Allah bicara tentang Daud, maka itu sebuah perbincangan atau sebuah pembicaraan yang cukup serius. Karena Daud dari keturunan Isai, rupanya Allah memakai keturunan Daud. Allah berangkat dari Daud untuk menghadirkan Kristus bagi kita. Nah, tidak semua orang begitu memahami situasi dan kondisi ini. Kenapa? Karena kita punya waktu yang terbatas untuk mau mendengar. Mari lewat firman Tuhan hari ini paling tidak begini Bapak Ibu. Mendengar itu sesuatu yang penting bagi kita. Mendengar itu dia semakin memperkaya dan memperlengkapi kita sebagai manusia. Semakin sering kita mendengar, jauh lebih baik daripada kita berbicara. Karena dengan mendengar kita memperkaya diri kita. Dengan mendengar kita punya pengetahuan yang lebih. Tuhan memberkati kita. Amin. Ada perawat datang. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa dengan 5 keluarga dari sektor pelayanan 3. Keluarga Hendra Susanto, keluarga Raden Nanang Baliarta, keluarga Hari Ferdinand Peltmi Baun, keluarga Yesua Hari Mulyadi Jalimun, dan keluarga Yudi Prasetyo. Kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami juga ingin mempercayakan kehidupan kami kepadamu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pergumulan setiap hari ya Tuhan. Biarlah kami tidak jenuh dengan kebiasaan ini ya Tuhan, tetapi ajalah kami membiasakan diri untuk bersekutu, berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai bentuk dari kedekatan kami dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa hari-hari kami tanpa campur tangan-Mu semua menjadi sia-sia. Ajarlah kami terus untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik, walaupun terkadang apa yang kami dengarkan itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kami, sesuatu yang tidak mengenakan bagi kami, sesuatu yang berupa teguran bagi kami, atau nasihat ya Tuhan, tetapi itu memperkaya kami, membuat kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini mengawali hari baru ini hamba berdoa menyerahkan keluarga-keluarga kekasih yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Hendra Susanto, keluarga Bapak Raden Nanang Baliarta, keluarga Bapak Hari Ferdinand Baun, keluarga Yesua Mulyadi Jalimun, keluarga Bapak Yudi Prasetyo. Bapak kenal satu persatu keluarga-keluarga ini dalam penyertaan-Mu. Keluarga Pak Hendra dalam pekerjaan dan usahanya, keluarga Raden Nanang Baliarta juga dalam aktivitas dan pekerjaan yang diusahakan, keluarga Bapak Hari Ferdinand Baun dalam pekerjaan dan usahanya juga, demikian juga ya Tuhan keluarga Bapak Yosua Mulyadi Jalimun dalam pekerjaannya, keluarga Bapak Yudi Prasetyo juga dalam seluruh aktivitas usaha dan pekerjaannya. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini, Kau kenal mereka dalam tanggung jawab mereka, dalam pergumulan mereka, dalam keberadaan mereka ya Tuhan. Bapa pimpin dan sertai mereka dalam hari-hari hidup mereka, di dalam seluruh aktivitas tugas tanggung jawab mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian hal yang sama juga Tuhan boleh sertai dan berkati kehidupan jemaat-Mu. Pimpin sertai ya Tuhan, agar kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, mau saling mendengar satu dengan yang lain, agar mampu untuk membangun dengan jauh lebih baik. Berkati perangkat pelayanan ini dalam jemaat-Mu ya Tuhan, para penatua, diaken, pengurus-pengurus pelkat dan komisi. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi panitia yang ada, panitia pembangunan, panitia malam dana ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini tidaklah mudah, dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Bersyukur untuk hari-hari baik yang Tuhan lewati bersama-sama dengan kami. Lalu kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapa berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati juga ya Tuhan para tenaga medis yang terus bekerja dalam ikut memberantas COVID-19. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para pasien yang ada di rumah sakit, yang harus dirawat secara khusus maupun dalam perawatan mandiri di rumah masing-masing. Bapak berkati ya Tuhan, beri mereka kekuatan dan kesehatan, pulihkanlah ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh cepat keluar dari persoalan dan pergumulan ini.
Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, jaga dan pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Lalu tuntun sertai langkah kami ya Tuhan, serta ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Lalu Bapa mau suci, bersihkan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari pagi hingga malam nanti dalam kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin.